Makanya di dalam hukum bilang dubio pro reo. Kalau kita ragu, kita harus menyingkirkan. Contoh begini, Bunda. Ada orang perempuan, diduga dia diperkosa. Dokter forensik periksa, swab dan usapan vagina. Diperiksa, ada benda yang seperti sperma, tapi nggak ada buntutnya. Profesor saya tanya, ini sperma apa enggak? Kalau sperma, dia akan ditangkap sebagai pemerkosa. Betul kan? Sperma apa bukan? Terus saya bilang, iya bisa aja sperma buntutnya udah copot. Tapi begini, kamu yakin nggak? Nggak yakin. Bilang negatif. Itu loh. Seorang dokter tuh tidak bisa mengira-ira dan kemudian dia ngomong sehingga orang dihukum. Karena secara hukum dikatakan lebih baik 1000 orang jahat berkeliaran di luar daripada 1 orang tidak bersalah masuk pengadilan, di penjara. Itu prinsipnya. Dokter tuh hanya ngomong sesuatu yang dia yakini. Kalau nggak yakin nggak bisa. Dan dalam hal kasus ini saya bukan yakin banget bahwa karena tiosianat tidak ada. Oke, cyanida bisa nggak ada, tapi tiosianat harus ada. Karena dia masuk ke badan, pasti dipecah jadi tiosianat. Tiosianat harus ada. Artinya di sini dokter bukan bilang bahwa tidak tahu dia pembunuhnya atau bukan. Intinya dokter hanya bilang bahwa memang saya nggak menemukan zat itu di dalam tubuh. Betul. Mirna, makanya gitu. tolong ya kalau dicari, tidak ada statement saya pun bilang bahwa Jessica tidak bersalah. Nggak ada. Saya cuma ngomong tidak ada jejak cyanida di dalam tubuh ini sehingga dia tidak mungkin keracunan cyanida. Kalau gitu matinya kenapa? Saya tidak tahu karena tidak diotopsi. Oke dok, dalam ilmu kedokteran, kalau misalnya di awal sudah tidak menemukan zat cyanida, tiba-tiba 3 hari di lambung ditemukan 0,2 zat cyanida. Biasanya gitu dok, ada nggak? Karena mungkin udah di dalam badan itu bisa tiba-tiba ada cyanida pada orang meninggal gitu. Itu gimana sih dok? Kalau kadarnya kecil itu bisa karena pembusukan Buddha. Kita punya protein di dalam badan kita. Protein itu ada unsurnya, ada P, ada N, segala yang N itu akan berusaha menjadi cyanida. Tapi cyanida ini cuma sedikit jumlahnya. Jadi ada kemungkinan yang 0,2 itu adalah karena proses pembusukan. Tapi dia akan naik sedikit aja kayak gitu, seperti 0,2 atau berapa gitu. Gak mungkin. Atau mungkin, maaf dok, mungkin di dalam semua tubuh kita ini sebenarnya ada zat cyanida seperkecil gitu. Ada. Pasti ada ya dok. Ada. Kalau Bunda di sini ada di ruangan ada orang ngerokok itu pasti ada cyanida di dalam. Iya, atau ada dari makan, dari apa ya dok ya? Bisa. Itu sebabnya Tuhan memberikan sistem detox di dalam hati kita. Semua cyanida yang masuk tidak akan bikin kita sakit, tidak akan bikin kita keracunan. Dia didetox sehingga kita aman dan dibuang di kencing itu tiosianatnya. Itu mekanismenya. Jadi kalau ada cyanida masuk pasti dibuang di kencing. Jadi nggak mungkin kalau di kencing nggak ada ya berarti nggak ada yang masuk gitu loh.